rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, tokoh masyarakat, guru kita Kiai Haji Husnul Aqib, Kiai Haji Tamri, dan juga banyak para guru-guru kita yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau semuanya. Bapak, Ibu sekalian, subhanallah, di hari yang mulia ini Allah masih memperkenankan kita. Allah masih memilih kita untuk duduk bersama, berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperingati hari kelahiran beliau. Sebagaimana disebutkan oleh jumhur ulama bahwasanya Nabi Muhammad dilahirkan bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Kayak kita ini hari 12 Rabiul Awal, kita duduk bareng-bareng, ngapain? Baca sholawat, memperingati akan kelahiran Nabi Muhammad. Yang mana kelahiran Rasulullah Bapak berbeda dengan kelahiran layaknya makhluk atau manusia lainnya. Ini kelahiran Nabi Muhammad itu udah mulia, baru lahir udah mulia. Terus terang, kalau bukan Nabi Muhammad dilahirkan pada Rabiul Awal, pada hari Senin 12 Rabiul Awal, kita tidak kenal apa sih yang tidak terjadi pada Rabiul Awal. Apa keutamaannya? Kalau karena Rasulullah dilahirkan, nyari keutamaan bulan Rabiul Awal kita bingung habis. Kalau bulan Ramadan kita bisa dapat karena Lailatul Qadar. Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab, bulan Muharram pada hari Asyura dan lain-lainnya. Tapi kalau bulan Rabiul Awal, kalau Nabi dilahirkan pada bulan tersebut, ada apa? Tidak ada kali. Bulan Rabiul Awal dikenal, bulan Rabiul Awal jadi mulia sebab dilahirkan di dalamnya Nabi Muhammad. Berkat Rasulullah Rabiul Awal dikenal. Berkat Rasulullah Rabiul Awal saudara semangat orang berkumpul berzikir pada Allah. Maka duduknya kita saat ini semuanya berkat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangin Bapak, Ibu, kalau saat ini Nabi Muhammad belum dilahirkan, kita tak tahu mungkin belum betul. Itu orang-orang jahiliyah tuh, ya, sebelum Nabi dilahirkan gimana sih kehidupan mereka? Jauh dari Allah, enggak pernah ibadah kepada Allah, malah kenal sholat, malah kenal puasa. Tapi begitu lahir Nabi Muhammad, mereka mulai lihat keajaiban dan hal-hal yang menakjubkan. Irhasat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sehingga itu menanamkan benih iman di dalam hati mereka. Sebagaimana ucapan Siti Syafa, Ibunda Abdurrahman bin Auf, yang mana Siti Syafa ini hadiri, beliau adalah seorang wanita yang membantu proses persalinan ketika lahirnya Nabi Muhammad. Jadi yang nyambut itu Rasulullah. Begitu Nabi lahir, yang nyambut pertama kali Siti Syafa, ibu dari Abdurrahman bin Auf. Siti Syafa bilang, demi Allah, saat Nabi Muhammad dilahirkan, terpancar cahaya yang terang benderang sehingga saya bisa melihat bangunan-bangunan yang ada di rumah bisa. Kita kalau lihat letak lahirnya Rasulullah ada di Mekah. Infonya alamatul gomul hadirin. Kita jangan dulu sesian jangan dulu ya. Hadirin hadirat dimuliakan Allah. Bu, kedengaran? Sama kedengaran soal ibu. Hadirin, jadi waktu Nabi Muhammad dilahirkan, sahabat bilang, saya melihat cahaya yang terang benderang hingga tembus ke langit, tembus daripada bangunan-bangunan yang ada di rumah. Coba deh bayangin, itu Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Kalau mungkin ada di antara kita yang pernah ke Mekah, berangkat pergi haji atau pergi umrah, di situ kita lihat Pak, tempat lahirnya Rasulullah, rumah kelahiran Nabi Muhammad yang sekarang dijadikan perpustakaan. Itu istrinya mungkin, subhanallah hadirin, sang ibu
itu waktu melahirkan Nabi Muhammad itu melihat cahaya tembus gunung. Kita coba kalau ada beli lampu yang ukuran 1000 watt sekalipun, hadapkan tembakan ke dinding, kira-kira bisa tembus ke apa yang bisa dikatakan ini? Enggak. Mau 1 juta watt sekalipun, seterang apapun enggak bakal bisa tembus. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW, begitu dilahirkan terpancar cahaya sampai sang ibu dan Siti Syafa bisa melihat bangunan istana-istana yang ada di Romawi. Sampai Siti Syafa bilang, terus terang kejadian tersebut tidak saya lupakan, melekat pada hati saya. Sampai Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi menyatakan kalau dia adalah utusan Allah, maka saya menjadi orang yang pertama kali beriman pada Nabi Muhammad. Kenapa? Beriman berhadap keyakinan dalam hatinya. Makanya ini kelahiran Rasulullah menakjubkan. Itu api yang disembah oleh orang Majusi di Persia, yang 100 tahun gak pernah padam. Ini 100 tahun gak pernah padam, bukannya terus Pak, karena dijagain. Ini api ditugasi oleh kuncengnya. Siapa kuncengnya? Tuh ayah dan kakeknya juga datang di Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi sahabat yang Jalil, itu bapaknya, kakeknya, datuknya, turun-turun hadirin memang bertugas jagain itu api. Jadi kalau ini api dia mulai redup, dia mau padam, buru-buru tarik kayu bakar. Udah mau padam, masukin minyak. Jadi itu api selalu menyala. Dijaga selama 100 tahun gak pernah padam. Tapi begitu lahirnya Nabi Muhammad, seketika juga langsung padam. Padahal gak ada hujan, gak ada angin, hadirin. Itu saat-saat terang kalau hatinya padam, telah makan semuanya. Bingung, taruh kayu bakar, nyalakan ini, ada nyala sama sekali. Kenapa? Seakan-akan Allah memberikan isyarat. Dengan lahirnya Nabi Muhammad, kesesatan juga bakal dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga pada saat lahir Rasulullah itu bangunan istana Romawi bergoncang. Yang mana semua sholawat atau hiasan-hiasan yang diletakkan di dinding-dinding istana berkuburan berjatuhan semuanya. Subhanallah. Padahal kalau dia keluar istana itu jual sana dari goncang, dari tempat tergoncang cuma di situ waktu istana. Ini juga seakan-akan Allah ingin memberikan isyarat dengan lahirnya Nabi Muhammad, keangkuhan juga akan dirubuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi hadirin kelebihan-kelebihan pada saat dilahirkan Rasulullah. Itu disebutkan di dalam hadis bahwasanya itu hewan-hewan yang ada di Mekah semuanya bisa berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibara mu'linatan bi kamalil bisyara wa ma min hamilin hamalat bi dzalikal 'am illa atat bi hamdiha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Disebutkan oleh Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa kullu dabbatin li Quraisyin, setiap hewan ternak milik orang Quraisy, bukan satu, kullu, kambingnya, ontaknya, keldanya, semua kambing dan semua hewan ternak milik orang Quraisy, nataqat, bisa berbicara di fasihil ibar, dengan ibarat yang fasih. Untuk apa? Mu'ainatan bi kamalil bisyara, memberikan kabar gembira akan kemuliaan yang begitu sempurna yang dilahirkan Nabi Muhammad. Jadi kita terus terang Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang Nabi Allah Sulaiman, Pak, Nabi Sulaiman hebat bisa berbicara dengan bahasa hewan. Semua hewan bisa diajak ngobrol dengan Nabi Sulaiman. Tapi hebatnya Nabi Muhammad, hewan yang bisa bicara bahasa manusia. Semuanya mengatakan, mengucapkan kalimat tauhid, memberikan kabar gembira akan lahirnya Rasulullah. Subhanallah. Coba siapa di antara kita yang waktu lahir memiliki kejadian yang jalan Rasulullah ada? Begitu lahir terpancar cahaya terang benderang, ada loh. Yang ada begitu lahir pakai lampu, poslet listrik dia. Begitu lahir hadirin
tidak ada sesuatu yang hebat yang menakjubkan dan dia di kelahiran Rasulullah. Kenapa Allah bedakan? Biar kita kenal, biar kita sadar ini loh kekasihku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wajib bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad bahagia Pak akan lahirnya Rasulullah. Jangan bahagia lahir anak doang. Anak lahir bahagia, hewan ternaknya lahir bahagia, semua yang dimiliki kalau dia dapat berkah bahagia. Itu semua untuk anak, hewan ternak, rezeki dan lain-lainnya dibandingkan dengan lahirnya Rasulullah tidak ada apa-apanya. Coba lihat kebahagiaan orang jahiliyah, lahir anak-anak mereka, apa bisa nanti mereka di akhirat? Anaknya hewan ternak mereka Rasulullah berkembang beranak pinak, bisa nolong mereka di akhirat? Enggak. Tapi kelahiran Nabi Muhammad kalau kita bahagia bisa nolong kita di akhirat. Tuh Abu Lahab paman Nabi, kita tahu sejarahnya ya. Orang yang benci Rasulullah, mengganggu Rasulullah, bahkan dia adalah orang yang berusaha menyakiti Rasulullah. Itu diriwayatkan setelah mati Abu Lahab, paman Nabi yang lain Sayyidina Abbas bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Ditanya dia, Abu Lahab, maka fa'alallahu bik, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Maka Abu Lahab menjawab, ya Abbas, benar ucapan Nabi Muhammad, yang tidak beriman bakal disiksa, diazab, dihukum oleh Allah, dan saya mengalami hal itu saat ini. Saya disiksa tiap saat oleh Allah atas kejahatan saya kepada Nabi Muhammad. Cuma kau perlu tahu ya Abbas, di setiap hari Senin Allah kasih keringanan buat saya. Apa keringanannya? Keluar air yang begitu sejuk dari batu itu, tidak bisa meminumnya, menghilangkan dahaga di hari kiamat. Setiap hari Senin. Ditanya kenapa setiap hari Senin ya Abu Lahab? Dibilang sebab di saat hari Senin saya bergembira akan lahirnya Nabi Muhammad. Bergembira cuma sekali, seumur hidup bergembira cuma sekali waktu Nabi lahir. Habis itu Nabi disuruh. Tapi lihat kebahagiaan dia pada saat lahir Rasulullah nggak dilupakan sama Allah. Lalu gimana yang bikin acara maulid yang tahun kayak gini misalnya? Setiap tanggal 12 Rabiul kita kumpul di Masjid Al-Ikhlas. Kita berbahagia, ini hari dengan lebaran habis. Dari semalam subhanallah semua orang bahagia semua. Maulid di masjid, maulid di musola, maulid di rumah, maulid di majlis taklim, sampai subuh pun subhanallah, sampai nanti habis. Semuanya berbahagia merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Disebutkan oleh ulama bahwasanya kalau orang kafir yang tidak beriman bahagia akan lahirnya Rasulullah, dikasih keinginan sama Allah, terus gimana dengan kita coba? Maka dinyatakan oleh ulama bahwa anna hadza kafir atadamhu bi tabat yadahu wa bil jahil mukhallada ada annahu li kulli ithnain yukhafif anhu bi sururi bi'amala Pemakaman Nabi Abdul Ladhi Kula Umrihi Bi Ahmad Masdura wa Matan Wahidah. Kalau ini orang kafir yang memiliki Rasulullah, yang ganggu Nabi Muhammad, ketika dia bahagia akan lahirnya Rasulullah, maka dikasih keringanan oleh Allah. Terus gimana umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah, yang bahagia sama Rasulullah? Kalau kita bahagia, subhanallah, ini nggak tahu balasan apa yang Allah berikan buat kita. Ini insya Allah nggak mampu mereka dosa kita diampuni oleh Allah. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Jadi Bapak Ibu sekalian, patut bagi kita bahagia. Kenapa? Sebab kebahagiaan akan lahirnya Nabi ini bentuk iman kita kepada Allah. Sebab keimanan seseorang itu dinilai dengan seberapa besar cinta kita pada Rasulullah, seberapa besar cinta kita sama Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi yang nyatakan di dalam tadi, kata Rasulullah, wallahi la yu'min hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sampai kalian bisa mencintai saya lebih dari hartanya,
seluruh manusia. Jadi kalau kita makin cinta sama Nabi, makin iman kita makin kuat. Apalagi Pak, cinta kepada Nabi kita ini terus terang dibandingkan cintanya Nabi Muhammad kali kita dari apa-apanya. Kita cinta Rasulullah, cinta ambil gambar Nabi lebih cinta kepada kita dibandingkan kita cintai Rasulullah. Tadi ayat Quran kita dengarkan, dikatakan Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah yang sungguhlah datang Nabi dari kalian kata Allah Subhanahu wa taala, azizun 'alaihi ma 'anittum, yang mana Nabi merasa berat, merasa susah kalau seandainya umat mengalami masalah. Jadi kalau ada yang lagi kena problem, di dalam dipikirin, oh hutang saya banyak banget ya kelar. Terus terang sumpahnya kita nih, itu lebih besar sumpahnya Rasulullah mikirin kita. Jangan jawab kami kurang-kurang, tapi tahu keadaan kita masing-masing. Ini semua hajat yang hadir nih, Nabi tahu maka hajat kita semuanya. Azizul alaihi ma'anitu, pernah hadirin dari Allah. Dahulu pernah ketika Nabi sedang duduk sama sahabat-sahabat di tiba-tiba jenazah. Rombongan kering-keringan orang bawa jenazah hadir. Ketika lewat kering-keringan bawa jenazah Nabi berdiri. Ketika Nabi berdiri, tiba-tiba sahabat bilang, ya Rasulullah, kamu Yahudi. Nabi kenapa berdiri? Ini kan orang Yahudi ya Rasulullah. Orang yang tidak punya iman ya Rasulullah. Maka Nabi pun menengok kepada sahabat-sahabat sampai dari mana Rasulullah. Menangis kami Muhammad. Ketika kami Yahudi kata Rasulullah, sahabat-sahabatku, satu nyawa terlepas dari genggaman masuk ke dalam api neraka. Bahkan kepada non Muslim, Nabi pun ada rahmat, kasih sayang. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, di saat ini orang-orang yang non Muslim yang meninggal, lihat bagaimana keadaan Rasulullah di dalam kubur. Satu orang meninggal, dua orang meninggal, 10 orang meninggal, ya Allah. Itu Nabi sedikit naik, apalagi kalau yang meninggal kita dalam keadaan tidak punya amal kotak. Kita meninggal dalam keadaan maksiat ke Allah, yang sedih Rasulullah Pak. Maka Nabi nyatakan hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik buat kalian, matiku pun juga baik buat kalian, kata Rasulullah. Sampai para sahabat bingung, ya Nabi, kalau hidupmu baik buat kita betul, kita kalau punya problem datang pada kau selesai masalah, tapi kalau matimu baik buat kami, gimana ya Rasulullah? Maka Nabi katakan, ketahuilah, inna amalakum satu orang alaihi bighairi. Amal perbuatan kalian bakal dilaporkan pada dalam kubur. Ini kita dulu Pak, Bu, ini semuanya nih. Ini lagi sampai laporan kepada Nabi. Kita mulai disebut nama kita satu demi satu nama malaikat. Ya Rasulullah, umatmu yang Quran lagi duduk di kelas, lagi baca salawat, lagi zikir kepada Allah. Semakin lama kita duduk berdiri, maka laporan akan bagus. Semakin banyak salawat kita baca, makin senang Rasulullah. Subhanallah. Kata Nabi, in wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku dapatkan amalan mereka baik, saya akan puji Allah, bersyukur kepada Allah. Wa in wajadtu ghairan. Tapi kalau aku dapatkan amalannya bukan amalan yang bagus, lihat Pak, Bu, Nabi saking sayangnya sama kita, sampai tak tega mungkin kita maksiat. Nabi tak tega bilang kalau hamba kalau umat berbuat maksiat enggak, kalau umat berbuat mungkar enggak. Tapi Nabi katakan in wajadtu ghairan. Sampai tak tega nisbahkan keburukan buat kita. Kalau umat melakukan sesuatu bukan dari hal yang baik, istighfarku bahwa saya bermohon ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Jadi hidup kita ini semua diperhatikan sama Rasulullah. Laporan nyampe. Makanya orang katakan di dalam Al-Quran tersebut sifat Nabi azizun alaihi ma'anikum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka oleh karena itu hadirin, ayo tanamkan rasa mahabbah, tanamkan rasa cinta. Insya Allah niat yang dibuat oleh Syekh Ruben panitia Maulid saat ini insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT.
ya Allah di tempat ini merayakan Maulid Nabi Muhammad dalam keadaan yang terbaik. Sehingga insya Allah berbagai awal tahun ini lebih bagus dibandingkan tahun-tahun kemarin. Amin ya Rabbal alamin. Allah